Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bertemu kembali hari ibadah online kita. Dimanapun kita berada, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah kita. Saya yakin dan percaya, ketika kita percaya, lawatan Tuhan terjadi atas hidup kita. Mari kita mau tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kalau hari ini kami masih ada Tuhan, itu semata-mata karena kebaikan Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan, kami mau bersyukur Tuhan. Kami melihat betapa Tuhan berkarya luar biasa dalam hidup kami. Pakai waktu ini Tuhan, supaya kami benar-benar boleh merasakan hadirat Tuhan. Dan lawatan Tuhan terjadi atas hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap memuji dan menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Haleluya, mari kita mau sembah Tuhan. Siapkan hati yang terbaik, memberikan pujian, penghormatan, pengagungan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau bawa mezbah puji-pujian, membangun mezbah pujian kami Tuhan. Karena kami melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Betapa kami tidak bisa berjalan sendiri Tuhan, ada Tuhan yang menopang kami, menuntun langkah kami. Kami mau bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ku cinta Kau, Yesus, ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau, ku cinta Kau, Yesus, ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau. Mari lebih lagi katakan ku cinta Kau, ku cinta Kau. Biarlah dengan pujian ini kami menyatakan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Yesus, ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau, ku cinta Kau. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya.
dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami Tuhan. Kami mau memuji Engkau, kami mau naikkan sembah kami Tuhan. Engkau budi, kami memuji-Mu Tuhan. Cinta segenap kekuatan kami. Oh, kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu, kami sembah Engkau. Ku cinta Engkau dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku akan budi. Ku cinta Kau dengan segenap hati kami, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku akan budi. Ku cinta Kau. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, angkat hatimu sembah Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini, angkat hatimu sembah Tuhan. Percaya ketika kita bersentuh hati, kita mau menyembah Tuhan. Allah yang besar hadir dalam hidup kita, hadir mengurapi kita. Oh, bawa pujianmu, bawa sembahmu. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Bapak, ya Bapak, ya Bapak, ya Bapak, ya Bapak. Kami mau datang lebih lagi ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Kami mau masuk dalam firman-Mu Tuhan. Kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, sumber kekuatan kami. Apapun permasalahan hidup kami, selama kami berpegang kepada Tuhan, kami percaya Engkau sanggup memberikan jalan keluar bagi kami. Engkau kekuatan dalam hidup kami. Engkau jawaban bagi kami ya Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapkan hati untuk terima firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Jaga hubungan dengan Tuhan saat ini. Biarkan Allah melawat kita lebih lagi. Saya yakin dan percaya ketika hati kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan mengangkat kita, Tuhan akan menjawab kita. Ketika kita mengangkat tangan kepada Tuhan, Tuhan akan menurunkan tangannya menolong kita. Terima kasih. Ya Bapak, ya Bapak, ya Bapak. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya jawaban terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya.
tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kufikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Angkat tanganmu, nyatakan pertolonganku. Imani hanya daripada Engkau Tuhan pertolongan kami, Allah yang kami percaya, Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar dalam hidup kami. Mari nyatakan yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Oh yes Tuhan, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kufikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu Tuhan. Semua mungkin bagimu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau Allah yang sanggup membuka jalan dalam hidup kami. Apapun pergumulan kami, apapun permasalahan kami percaya Engkau Allah yang besar, yang sanggup melakukan hal yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Yes, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kufikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini, angkat tanganmu, angkat hatimu. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kufikirkan, yang Tuhan sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku Tuhan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Sekali lagi nyatakan, itu yang Kau sediakan Tuhan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kami kembali rindu diberkati dengan firman-Mu Tuhan.
urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, kuduskan dengan darah Yesus. Kami rindu diberkati kembali dengan firman-Mu. Meskipun dalam kami ibadah online, kami tetap percaya kuasa Tuhan tetap sama, tidak berubah sampai selama-lamanya. Kami sambut berkat firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Tema firman Tuhan kita saat ini tetap percaya sekalipun iman tidak terrealisasi. Kita baca dalam Ibrani 11 ayat 32 sampai 40. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud dan Samuel dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah gunung-gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberi kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Ada beberapa hal yang kita akan pelajari Bapak Ibu sekalian Tuhan terkait dengan tema kita. Dalam realita hidup ada kalanya apa yang kita imani tidak terjadi seperti yang kita inginkan. Seperti yang dialami oleh tokoh-tokoh yang diciptakan dalam Ibrani 11 ayat 32 sampai 40. Pertanyaannya bagi kita, bagaimana sikap kita ketika iman tidak terrealisasi? Bagaimana sikap kita ketika iman tidak terrealisasi? Ada beberapa hal yang kita akan pelajari bersama-sama terkait dengan tema ini. Yang pertama, tetap percaya bahwa Tuhan menyediakan yang lebih baik bagi kita. Bagaimana sikap kita ketika iman kita tidak terrealisasi? Yang pertama, kita diajarkan untuk tetap percaya bahwa Tuhan menyediakan yang lebih baik bagi kita. Ketika apa yang kita imani tidak menjadi kenyataan, bukan karena Tuhan tidak mampu atau sanggup tolong kita. Ingat Bapak Ibu Tuhan, ketika apa yang kita imani tidak menjadi kenyataan, bukan karena Tuhan tidak mampu atau sanggup menolong kita, tetapi karena Tuhan menyediakan yang lebih baik bagi kita. Ini yang kita harus percayai. Tuhan menyediakan yang lebih baik bagi kita. Dan sekali lagi, bukan berarti Tuhan tidak mampu atau sanggup menolong kita. Ada satu artikel, ada seorang pedagang tahu. Satu kali dia mengalami kecelakaan. Padahal sebelum dia memulai untuk pergi berdagang, dia berdoa kepada Tuhan. Dia imani dagangannya akan laku hari ini, laris dan semuanya terjual habis. Itu yang dia imani. Tetapi ketika dia sedang berjalan melewati pematang sawah, tiba-tiba dia terpleset dan dia jatuh. Akibatnya dia luka dan kemudian tahunya berantakan, tidak bisa dijual. Nah, rupanya pedagang tahu ini memiliki transportasi yang dia sering naiki, atau dia berlangganan dengan mobil angkot tersebut.
Karena dia terjatuh, maka mau tidak mau mobil angkot itu tidak bisa menunggu dia. Akhirnya mobil angkot itu pergi meninggalkan dia. 2 jam kemudian dia mendapatkan berita, ternyata mobil angkot yang biasa dia tumpangi setiap pagi untuk berdagang, maka mobil itu jatuh ke jurang dan semua penumpangnya mati atau tewas. Di sini dia mendapatkan satu pelajaran rohani, bahwa di balik peristiwa ini, maka Tuhan menyediakan yang lebih baik buat dia. Coba kalau tidak, dia ikut tewas, mati akibat kecelakaan yang dialami. Rupanya peristiwa dia terjatuh, ternyata Tuhan sedang menyediakan yang lebih baik buat hidupnya. Meskipun kadangkala dia sudah mengimani agar hari itu dagangannya habis, terjual habis, dan itu menjadi kerinduan hatinya di dalam doanya. Di sini kita kembali diingatkan, ketika iman tidak terrealisasi, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan menyediakan yang lebih baik bagi kita. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu mengimani sesuatu, tetapi apa yang Bapak Ibu imani tidak terrealisasi dalam hidup kita. Hari ini kita diingatkan, tetap percaya bahwa Tuhan menyediakan yang lebih baik bagi kita. Sekalipun sekali lagi iman kita tidak terrealisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana sikap kita ketika iman kita tidak terrealisasi? Yang kedua, kita diajar untuk tetap tekun. Diajar untuk tetap tekun. Dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat yang pertama, kita menemukan ada kata tekun. Kata tekun di sini yang seringkali digambarkan 3 hal. Yang pertama, seorang yang tidak dibelokkan dari tujuannya. Jadi kata tekun di sini memiliki arti yang pertama, seseorang yang tidak dibelokkan dari tujuannya. Artinya ketika dia bertekun, dia tetap jalan pada apa yang sedang dia tuju. Jadi dia tidak dibelokkan dari tujuan yang dia inginkan. Lalu pengertian yang kedua dari kata tekun di sini adalah tetap melakukan bagiannya dengan setia. Tetap melakukan bagiannya dengan setia. Nah, di sini kita diingatkan betapa pentingnya kesetiaan kita kepada Tuhan. Jadi kata tetap tekun di sini mengandung pengertian yang kedua, yaitu kita harus melakukan dengan setia. Pertanyaannya, apakah kita sudah termasuk orang yang setia dengan Tuhan? Apakah kita sudah termasuk orang yang tetap bertekun di dalam Tuhan meskipun iman kita tidak terrealisasi? Dibutuhkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Saya berdoa, saya berharap Bapak Ibu kita menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Mungkin hari-hari ini banyak pergumulan, banyak hal-hal yang sulit yang kita alami dalam hidup ini. Biarlah hari ini kita diingatkan supaya kita tetap setia kepada Tuhan. Tetap lakukan bagian kita dengan setia. Kesetiaan kita sangat dibutuhkan dalam kita mengiring Tuhan, terlebih dalam kita melayani pekerjaan Tuhan. Biarlah kita di jemaat yang setia. Apapun yang kita alami, mungkin hal itu menyakitkan, membawa hal-hal yang tidak menyenangkan dari hidup kita. Hari ini kita diingatkan untuk tetap setia kepada Tuhan. Saya teringat Bapak Ibu, satu kali ada seorang tokoh Nazi Jerman yang terkenal bernama Hitler. Dia didatangi oleh 2 sahabatnya yang menanyakan kepada dia, Bapak Hitler,
apa arti sebuah kesetiaan. Lalu tanpa banyak bicara, dia memanggil 2 orang prajuritnya. Dan dia berkata, prajurit, sekarang saya perintahkan kamu naik ke tempat bangunan tersebut. Dan jangan pernah berhenti sebelum saya berkata stop. Maka prajurit itu melakukan apa yang diperintahkannya. Dia jalan, kemudian dia naik ke bangunan tersebut. Dia naik. Dan Hitler tidak pernah berkata stop. Akhirnya 2 prajurit itu jatuh dari gedung tersebut dan dia mati. Lalu Hitler berkata kepada sahabatnya, sahabatku, inilah arti sebuah kesetiaan. Setia sampai mati. Mari kita tetap bertekun. Dalam keadaan apapun, tetap tekun, tetap setia kepada Tuhan. Kemudian pengertian ketiga adalah tetap taat sekalipun dalam keadaan situasi yang sulit. Tetap taat sekalipun dalam keadaan dan situasi yang sulit. Hari-hari ini kita menghadapi masa-masa sulit. Dampak dari COVID-19 ini membuat hidup kita ini jadi sulit. Kita ibadah pun sulit, Bapak Ibu. Ya, hari ini buktinya kita ibadah kembali melalui online. Bahkan di dalam ibadah pun kita tidak boleh seperti dulu lagi. Harus ada protokol kesehatan yang kita harus gunakan. Bukan itu saja, kita harus pakai masker dan sebagainya. Dan akibat dari COVID-19 ini banyak orang mengalami kesulitan. Kesulitan dalam bekerja, kesulitan dalam usaha, kesulitan dalam keluarga dan sebagainya. Ada banyak kesulitan yang kita alami akibat dari dampak COVID-19 yang kita alami. Tetapi hari ini diingatkan kembali agar tetap taat sekalipun dalam keadaan situasi yang sulit. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, tetap taat sekalipun dalam keadaan situasi yang sulit. Jadi dalam kita tetap bertekun, kita diajar untuk tetap taat kepada Tuhan. Taat. Memang tidak gampang untuk kita bisa taat. Apalagi kita diajar untuk menaati perintah-perintah Tuhan yang sulit. Sepertinya kita harus melakukan perintah-perintah Tuhan. Kita harus bisa mengasihi sesama kita, bahkan kita harus bisa mengasihi musuh kita. Ini sesuatu yang sulit, tapi intinya kita tetap taat. Tuhan ingin kita tetap taat melakukan perintahnya. Tetap dalam keadaan kita betul-betul belajar. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk tetap belajar taat selalu kepada perintah-perintah Tuhan. Jadi dalam kita ingin tetap tekun di dalam Tuhan, ada unsur ketaatan yang harus kita miliki terhadap Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, belajarlah taat sama Tuhan. Belajarlah taat terhadap perintah-perintahnya meskipun sulit. Dan meskipun dalam keadaan sulit sekalipun, belajar tetap taat kepada perintahnya. Kita percaya perintah Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tugas kita tetap tekun kepada perintahnya. Yang ketiga, bagaimana sikap kita ketika iman kita tidak terrealisasi? Yang ketiga, tetap fokus kepada Yesus. Ibrani 12 ayat 2 ada kata tertuju. Kata tertuju di sini artinya tidak memalingkan perhatian. Kata tertuju dalam Ibrani 12 ayat 2 dapat diartikan tidak memalingkan perhatian. Artinya apa? Kita fokus kepada Yesus. Di sini kita diajar untuk mempercayakan hidup kita kepada pimpinannya. Kita diajar untuk mempercayakan hidup kita kepada pimpinan Tuhan, kepada Yesus. Bapak Ibu ingat kisah Petrus? Waktu
Tuhan Yesus berjalan di atas air. Petrus lihat Tuhan berjalan di atas air, dia berkata, Tuhan, panggil aku. Ya. Aku ingin juga berjalan di atas air. Kira-kira demikian bahasanya. Lalu Tuhan berkata, mari Petrus, turun, jalan. Ketika dia fokus kepada Tuhan Yesus, dia bisa berjalan di atas air. Pertanyaannya, apa yang membuat Petrus tenggelam? Karena Petrus tidak lagi fokus kepada Yesus. Akhirnya dia tenggelam. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pentingnya kita tetap memiliki hati yang fokus kepada Yesus. Ketika iman kita tidak terrealisasi, kita diajarkan untuk tetap fokus kepada Yesus. Mari kita mau fokus kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, hari-hari ini jangan kita fokus hanya kepada COVID-19. Sekali saya katakan, hari-hari ini jangan kita hanya fokus kepada COVID-19. Tapi biarlah kita diingatkan hari ini supaya kita mau fokus hanya kepada Yesus. Hanya fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kita dan kita bisa keluar dari krisis yang kita hadapi. Bahkan bangsa kita pun ditolong dalam menghadapi COVID-19. Untuk itu kita mau fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Yesus. Kita percaya COVID-19 ini akan berlalu. Karena Tuhan mampu untuk menolong kita. Untuk kita bisa fokus. Dan fokus terus kepada Dia. Yang keempat, yang terakhir. Bagaimana sikap kita ketika iman kita tidak terrealisasi? Iman kita disempurnakan. Dalam Ibrani 12 ayat 2 ada kata sempurna. Kata sempurna ini dapat diartikan sebagai sesuatu yang komplit. Dengan arti bahwa ketika sesuatu yang kita imani tidak terrealisasi dan kita tetap percaya, maka iman kita menuju kepada kesempurnaan. Saya ulangi Bapak Ibu. Ya. Kata sempurna ini dapat diartikan sebagai sesuatu yang komplit dalam arti atau dengan arti bahwa ketika sesuatu kita imani tidak terrealisasi dan kita tetap percaya, maka iman kita menuju kepada kesempurnaan, bukan sebaliknya. Kadang-kadang kita berkata, wah, berarti iman kita nih gagal. Kita telah gagal. Buktinya apa? Apa yang kita imani tidak terrealisasi. Tidak begitu, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Justru ketika kita menghadapi situasi seperti itu, di mana iman kita tidak terrealisasi dan kita tak percaya kepada Tuhan, maka iman kita sedang menuju kepada kesempurnaan yang Tuhan mau. Kita menuju kepada kedewasaan iman yang Tuhan mau buat hidup kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Untuk itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, biar kita mau memiliki iman yang menuju kepada kesempurnaan, menuju kepada kedewasaan yang Tuhan inginkan buat hidup kita. Jadi Bapak Ibu, COVID-19 yang terjadi mengingatkan kita, mengajar kepada kita untuk kita memiliki iman yang semakin didewasakan oleh Tuhan. COVID boleh melanda hidup kita. Banyak orang kena dampak dari COVID, tapi iman kita justru di sini semakin didewasakan, semakin menuju pada kesempurnaan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu dimanapun kita berada saat ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba sudah menyampaikan firman-Mu. Roh Kudus meteraikan benih firman-Mu dalam setiap loh hati kami yang mendengarnya, agar kami
menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tidak hanya dengar, tapi kami dengar-dengaran dan kami melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Sekarang hamba berdoa buat jemaat-Mu Tuhan. Tolong keadaan mereka. Mungkin hari ini mereka sedang menghadapi masa-masa sulit dan mereka mengalami sesuatu yang mereka inginkan tapi tidak terrealisasi. Tapi kami percaya hari ini firman-Mu mengajar kepada kami untuk kami tetap tekun, tetap fokus kepadamu Yesus. Bahkan kami percaya Tuhan menyediakan yang lebih baik. Bahkan kami percaya iman kami sedang menuju kepada kesempurnaan, kepada kedewasaan yang Tuhan mau atas hidup kami. Dalam nama Yesus, tolong suruh jemaat-Mu di mana mereka berada. Berkati pekerjaan, usaha, rumah tangga mereka. Lindungi mereka dari hal yang jahat. Lindungi mereka dari virus corona sehingga mereka aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Tolong mereka Tuhan. Ajar mereka terus bertumbuh iman mereka kepadamu. Meskipun mereka harus melewati masa-masa sulit sekarang ini. Terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Berkat-Mu ada buat seluruh jemaat-Mu, buat kami semua yang mendengar firman ini. Untuk itu Bapak Ibu kasih Tuhan, sekarang terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga. Cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.